Udah berapa lama suluknya? Suluk ada yang 40 hari, 10 hari terakhir Syaban, ada yang 30 selama Ramadan, Iya. ada yang 10. Bagaimana perasaan Syekh selama ikut suluk ini? Suluk ini kalau bahasa istilahnya di Sudan, guru saya dulu mengatakan, katanya tempat kami namanya khalwat, bersunyi-sunyi. Ini ada yang mencapai kewaliannya dengan cara suluk torikoh, berlatih, Allah angkat. Ini suluk namanya. Nah, orang begini biasanya jadi kiai mursyid. Tidak semua mursyid wali loh Pak ya. Kalau Habib Syaikhan itu masuknya ke majzub. Nah, itu torikoh kedua. Jadi diangkat jadi wali karena Allah yang mengambilnya. Jadi dia ditarik, maka disebut majzub. Nyampe di Jawa majdub, ya, yang benar majzub, ya, pakai za, ditarik oleh Allah. Nah, orang-orang majzub ini setiap saat Allah memandang kalbunya dengan cinta, dan orang ini kalau sudah begitu maka muncullah kegirangan di kalbunya. Di saat itulah terjadi keanehan-keanehan. Tergantung nanti karakter nafsiyahnya gimana dulu. Barangkali Habib Syaikhan maksud sana. Jadi jangan antum bilang beliau Habib gila, jangan. Itu buruk adab tuh. Yang bilang dia gila, saya khawatir keturunannya ada yang gila. Karena menyakiti seorang wali. Hati-hati ya. Itu Habib Syaikhan. Sama dengan Habib Ja'far Allahyarham, sudah meninggal, Al-Kaf ya. Benar, Al-Kaf ya. Itu sama, masuk ke sana tuh. Dikasih panggung lagi sama teman-teman kita santri ya. Itu nggak jelas tuh, Fatihah, itu aja nggak jelas. Tapi bagi dia tuh jelas, bagi kita nggak jelas. Kalau datang sadar biasanya dia ngomong kayak orang biasa. Nah, ini namanya ahwal. Jadi ahwalnya kalau datang, ahwal itu artinya kondisi-kondisi rohani yang dia tidak bisa nahan. Kalau Wan Sehon apa yang terjadi pada beliau? Nyoret-nyoret Pak. Yang biasa dicoret mobil tuh, orang-orang yang cinta sama mobilnya dicoret-coret mobilnya sama dia. Ada yang dicoret bajunya, berarti orang ini suka atribut. Jadi ada organisasi tertentu datang ke beliau, sowan, dicoret Pak simbol-simbolnya. Karena beliau tahu berhala di dalam kolbu orang ini adalah simbol-simbol itu. Ada yang berhalakan tadi apa? Mobil. Ada yang rumah. Rumah aja Pak dicoret-coret sama dia. Nah, itu kalau Habib Syaikhan lagi datang ahwalnya. Ahwal itu nggak selalu buruk, ada yang baik. Ada saya ketemu wali, kalau datang ahwalnya dibelanja mulu. Kalau dia nggak begitu Pak, bisa gawat. Kalamnya nanti bisa kemana-mana. Ada yang diem aja ya. Kalau datang ahwal dikunci pintu, dia diem aja. Ada juga yang begitu. Di antara bentuk perendahan terhadap orang-orang soleh, ya, di antaranya mengangkat orang-orang gila sebagai wali. Bayangkan, bukankah orang-orang soleh atau wali itu orang-orang mulia atau tidak? Orang mulia. Bagaimana Anda mengangkat orang gila sebagai apa? Sebagai wali. Orang gila itu tidak ada kesolehannya, wong dia sudah rufi'anul aqlam. Nabi mengatakan pena diangkat dari anak kecil, dari orang gila sama orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dewasa, orang gila sampai dia sadar. Nah, orang gila tidak usah sholat kemudian dijadikan apa? Wali. Mengerikan ya. Mereka bilang wali apa? Majdzub, wali majnun ya. Gimana orang gila ente? Ini memalukan Islam, merendahkan derajat orang soleh. Bagaimana orang gila ente angkat dia sebagai apa? Wali. Kemudian datang minta berkah sama orang gila. Ya akhi subhanallah. Yang gila dia apa ente yang datang sama dia? Lah iya, itu orang gila, ente minta apa sama orang gila? Mereka bikin cerita wali kalau sudah mencapai wali majdzub, dia bikin apa? Dia pegang pantat perempuan, dia ini enggak apa-apa. Subhanallah. Bagaimana bisa merubah syariat orang gila? Ya memang dia gila enggak apa-apa, tapi jangan dianggap wali. Kalau orang gila enggak sholat ya wajar, tapi jangan bilang orang enggak sholat kemudian jadi apa? Wali. Ya. Saya disebutkan, saya baca tadi di internet ada wali majdzub, fulan, ya. Kemudian selama berapa tahun tidak makan, tidak minum, masya Allah. Tapi ngerokokan. Jadi para hadirin, menetapkan ada namanya wali gila itu adalah penghinaan terhadap orang apa? Soleh. Gimana? Apalagi dikatakan wali gila itu lebih hebat daripada yang rajin sholat. Gila ya, subhanallah. Saya tanya, siapa yang lebih hebat daripada Abu Bakar? Yang walinya lebih hebat dari Abu Bakar. Siapa yang perwaliannya lebih hebat daripada Nabi SAW? Siapa yang kewaliannya lebih hebat daripada Umar bin Khattab yang kalau setan ketemu kabur? Apakah Umar pernah gila, pernah sinting, pernah maksiat kesana sini? Apakah Abu Bakar demikian? Lihat Abu Bakar kalau sholat sampai menangis. Sampai waktu Nabi SAW sakit, Abu Bakar kata Nabi, muru Abu Bakar liyusalli bin nas, suruh Abu Bakar menjadi imam. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, Abu Bakar itu kalau menangis, kalau sholat menangis, jangan jadi imam, nanti enggak kedengaran. Begitu hatinya yang begitu lembut sehingga mudah menangis ya. Siapa yang lebih wali daripada Ali bin Abi Thalib? Apakah Ali bin Abi Thalib pernah gila?
Orang gila itu dikasihani, dirawat, kalau enggak dikarantina kalau memang mengganggu. Ini bukan datangnya dicium-cium kakinya, sampai kemudian duduk, pahanya kelihatan, auratnya kelihatan, tidak pakai baju. Wali dalam kondisi ini wali seperti apa ini? Memalukan. Orang soleh seperti ini. Ya, kasihan ini orang gila. Ente jangan angkat dia menjadi apa? Wali. Ini wali. Subhanallah. Orang datang ngantri, cium tangan sama wali majnun ya. Ya, subhanallah. Ini bentuk penghinaan terhadap orang-orang soleh. Maka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan karomah ya bagi para wali, namun tidak berlebih-lebihan mengangkat derajat mereka atau menghinakan mereka. Adapun orang-orang yang berlebih-lebihan terhadap para wali yang sampai menyembah mereka, mengangkat derajat mereka berlebihan, maka tentunya tidak diperbolehkan. طويل الشوق أبدا